Illah wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi wala haula wala quwata illa billahil azim. Ila hadratin nabiyil mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summal awliya wa syuhada wa salihin wal ulama al alimin wal jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-kirami syai'u lillahu lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan bil lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi. Iftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahil akhlaqana bil hilm wa ja'alna mimman yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa huda. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas berkat rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga malam hari ini kita dapat berkumpul di majelis kita, yaitu Majelis Ta'lim Riyadhul Jannah, dalam rangka sama-sama mengkaji dan menuntut daripada ilmu agama. Dan mudah-mudahan dengan berkat majelis taklim kita yang mulia ini, Allah jadikan kita barisan istiqamah, istiqamah dalam kebaikan, istiqamah dalam ketaatan, istiqamah kita barisan di dalam bermajelis. Allah hindarkan kita barisan daripada sifat malas dan kuliah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita alim, orang yang banyak memahami daripada ilmu agama, dan bukan sekadar memahami tetapi juga mengamalkan daripada isi ilmu agama. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan dengan berkat salawat kita berataan mendapatkan syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ciri kiamat yang kelima yaitu matahari terbit dari arah barat. Dan ini sudah kita sampaikan semalam. Apabila matahari itu terbit daripada arah barat, seketika setelah matahari terbit itu umur bumi itu sisa 40 hari lagi. Nah, setelah 40 hari itu kiamat dah datang. Kiamat nang kubra, kiamat kabir itu dah datang setelah 40 hari kemudian. Maka ketika matahari terbit dari barat, pintu tobat itu ditutup bagi orang yang belum bertobat. Tapi bagi orang yang sudah bertobat tetap aja diterima pertaubatannya. Yalah, ini baca istighfar, istighfar diterima. Syaratnya sebelum matahari terbit ini sudah bertobat. Tapi bila orang itu terlambat bertobat, ini maksiat umpamanya mah ya bang terus umpamanya nih. Lalu sampai tiba matahari terbit dari barat. Setelah matahari terbit hanyar inya bertobat, maka tobat tuh kalau diterima Allah Ta'ala. Nah, maka sia-sialah pertobatannya itu. Maka itu pembelajaran bagi kita beritaan ya, kalau mulai sekarang kita harus mempersiapkan diri untuk bertobat kepada Allah. Bukan masalah takut kiamat, bukan masalah mempersiapkan ruang bawah tanah gesan menghadapi kiamat kan. Nah, kalau itu. Matahari itu selalu terbit dari timur dan tenggelam di barat. Tetapi tidak halnya ketika mana kiamat itu datang. Maksud ketika hampir waktu kiamat datang.
Matahari akan terbit dari arah barat dan sampai separoh, kemudian tenggelam pulang di arah barat. Tanda ini menjadi tanda awal daripada kiamat kubra atau kiamat besar. Maksudnya bukan tanda awal juga, maksudnya kalau itu sudah terjadi 40 hari lagi kiamat akan terjadi. Kiamat nang bujurannya tuh, kiamat kubra. Terbit dari barat separoh, ya kalau hanya berbulik pulang tenggelam ke barat. Bila itu sudah terjadi, pintu tobat itu ditutup, kemudian kiamat kubra atau kiamat besar itu luar biasa terjadi. Itulah yang kau sampaikan bahwa bumi membuang perangai. Perangai biasanya matahari terbit di timur, tenggelam di barat. Ini terbit di barat. Nah itu kan kalau kiamat sagirnya, ya kalau orang tuh pina melakukan kebiasaan yang pina lain. Jadi biasanya ada suara berzikir habis maghrib dan isya. Kenapa ini berzikir? Udah baginya matahari terbit dari barat. Nah itu ibaratnya. Dalam hadis Abu Daud serta Ibnu Majah dari Abdullah bin Amr, dia berkata, aku hafal dari Rasulullah sabda beliau, sesungguhnya pertanda yang pertama muncul menjelang kiamat ialah terbitnya matahari dari barat. Nah ini hanya berurutan setelah terbit matahari dari barat dan munculnya binatang melata menemui manusia pada waktu duha di pagi hari. Mana saja dari keduanya yang lebih dulu terjadi, maka tidak lama sesudah itu lainnya pun segera terjadi. Jadi pertama terbit belum matahari dari barat, saparo hanya tenggelam. Tapi saat terbit dari barat kan ada waktu duhanya toh. Waktu duha itu kan ketika matahari naik setinggi tombak. Tombak itu tinggi sedikit pada kita misal berdiri. Kan biasanya kalau pasukan pembawa tombak itu kan kita berdiri di sebelah tangan kanannya membawa tombak. Tombak kan tinggi sedikit. Nah bila kita berdiri misalkan apa tinggi matahari itu sejajar dengan tombak kita. Nah itulah waktu duha karena bahari itu kan ada jam. Bukan berarti mau aja rendah matahari saat itu setinggi tombak. Katanya kayak itu. Maksudnya kalau kita berdiri ya kalau posisi matahari itu pas di ujung tombak. Tombak itu kan paling inilah selisihnya pada kita di atas kita sedikit. Jadi waktu duha itu artinya bahasa Arab itu matahari naik sedikit di atas ujung tombak posisinya kayak itu. Nah pada saat waktu duha itu datanglah binatang melata. Langsung ke nomor 6 dabbah ini. Binatang melata ini bisa berpandir, bisa ngomong, bisa bicara. Dan ia membawa tongkat. Tongkat nang dibawa binatang melata ini ada tongkat Nabi Musa. Ya kalau nang dahulu oleh Nabi Musa digunakan untuk membelah lautan. Lautan aja belah, apalagi pacang menandai manusia. Ya lah kok. Nah setiap orang nang ditamui oleh dabbah tadi dicatok. Entah itu belokoknya atau dalam riwayat dahinya atau kepalanya. Apabila orang itu beriman tetap bercahaya, tetap kinclong, walaupun dicatok oleh tombaknya si dabbah tadi. Dan dabbah ini ya bisa berpandir. Binatang yang bisa berpandir itu dabbahnya itu. Dabbah ini binatang tapi bisa berpandir dan menggunakan bahasa manusia. Bilanya datang di Arab bahasa Arab, kebetulan datang di Indonesia bahasa kita, datang di kampung bahasa kampung. Nyebak aja kau jadi bah. Kau ini berduduk taros tok jadi hirang hanya munafik. Ya kalau kok. Itu bang. Makanya disitulah jelas tanda-tanda mana orang beriman, mana munafik. Karena dabbah itu menandai tak catoknya bahu kita, tetap wujuhum nuron, wajah kita bercahaya laksana bulan purnama iman orang tua. Tapi begitu berhirang dicatok wajah putih itu tiba-tiba jadi hiram, jadi suram, mau merangut, lebam. Maka itu tanda orang munafik. Jelas
Maka pada saat itu sangat mudah amang eko kita mengenali orang munafik lawan orang beriman. Bila pina nyaman, bercahaya, Masya Allah, ini berarti orang beriman. Bila pina hirang ini lain hirang, mau jadi sehirang terdahulu, kada hirang gosong lah, munafik. Jelas itu. Nah saat itu kelihatan bertaan. Pahamlah. Nah itulah ketika dabah itu mencatok, akan jelas mana wajah orang Islam, mana wajah orang munafik. Ya kalau saat dabah bercatokan itu omong eko, wah naudzubillah banget leh. Kita ini kadang-kadang mengaku beriman. Nah, bujur kan pengakuan kita, tes uji coba catok dabah dahulu. uji coba dicatok dabah dahulu. Kada gencang atau pen, gencang atau gemar, tetap di situ kita melihat dabah, binatang melata. Itulah yang disebutkan dalam hadis Nabi. Nah itu gawian dabah. Tongkatnya pakai tongkat Nabi Musa. Nah dalam riwayat, riwayat ini memakai cincin pulang binatang itu dengan cincin Nabi Sulaiman. Dalam riwayat. Maka tongkatnya Nabi Musa, Pak Irwan, cincinnya Nabi Sulaiman. Itu dua benda berkhasiat. Talut melawan Jalut amang eko. Talut menang, Jalut kalah. Kenapa Talut itu menang? Karena membawa tabut Nabi Musa. Di dalam tabut itu peti. Di dalam tabut itu isinya tongkat Nabi Musa. Berarti apa? Pasokan Jalut. Ya kalau menang melawan Talut karena ini membawa daripada tongkat Nabi Musa. Dengan kata lain, tongkat Nabi Musa yang dibuat dalam tabut peti itu dijadikan jimat oleh Talut melawan Jalut. Sama cincin Nabi Sulaiman. Cincin Nabi Sulaiman itu, nah ini aku bicara nang klenek deh. Nabi Sulaiman kan menyuruh jin itu membangun istana. Nabi Sulaiman bersandar pada tongkat sampai sedih meninggal. Jin kada tahu Nabi Sulaiman itu meninggal. Ya kalau berarti kesimpulannya apa? Jin kada malaikat mencabut nyawa Nabi Sulaiman. Kapan jin tahu bahwa Nabi Sulaiman sudah meninggal? Ketika rayap itu tunggal ikitan memakan daripada tongkat Nabi Sulaiman, lalu patah tongkat itu. Lalu berak Nabi Sulaiman alaihissalam gugur dan tersungkur. Ya kalau Pak Irwan, saat itu tahu jin, wah meninggal soalnya orangnya. Tapi sebelumnya Mang Eko kan tahu. Tapi anehnya jin ini kan ratusan, kok bisa tunduk dengan Nabi Sulaiman seekor orang? Nah itu jangan dibaca kisahnya, dicari ilmunya. Karena Nabi Sulaiman memakai cincin. Cincinnya ada rajahannya. Nah ini kalau itu aja kisahnya. Aku akhirnya jurang, wah jauh gitu aja di majelis tuh belajar ada tambahan di buku. Dabah itunya membawa tongkat Nabi Musa dan membawa cincin Nabi Sulaiman. Ia mencatok manusia untuk membuktikan siapa di antara mereka yang beriman, siapa yang munafik. Pada saat itu kelihatan deh, jelas. Ada ini kadang-kadang ada orang munafik tapi kisah bersih muka, baik di hadapan seorang, menggunting di belakang. Ada tuh loh, ada banyak di sekitar situ. Aku nih pas senang banget lawan Ikam. Bagus Ikam di belakang, gitu daripada warai menyambat. Lain di muka, lain di hati, lain di muka, lain di belakang. Muhanya tuh banyak. Hah? Munafik. Nah setelah dabah itu datang, nomor 7 kemudian lalu muncul kabut. Kabut ini bahasa Arabnya dukhon. Dukhon itu ada asap yang muncul, ada yang memadamkan dari dentuman atau tabrakan apakah ya kalau muncullah kabut asap. Dunia itu diselimuti oleh kabut beberapa hari gon. Gelap. Matahari kada kelihatan lagi. Lalu dari Yaman, nah muncul berhembus angin yang lembut.
Anginnya lembut kok ay. Bahkan dalam riwayat harum, seperti harum minyak misik. Minyak wangi angin itu. Harum, nyaman kalah. Nyaman. Kabut nang menyelimuti bumi itu selama beberapa hari itu. Ya, yang jelas kalau sampai 40 hari. Gelap bumi itu. Matahari terlindung oleh kabut itu. Kemudian saat itulah bersamaan itu, muncullah angin nang lembut. Angin nang lembut nang sop inya bertiup daripada Yaman. Maka semua orang di dunia itu kena angin itu bertaan. Tapi amang gugunai, apabila orang itu beriman, walaupun sedikit, model syahadat wara, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu gini waktu kawin syahadatnya, ya Allah. Wajar pangolok baca 2 kalimat syahadat. Syahadat berduduk kah, syahadat berdiri kah? Syahadat berdiri ajan, syahadat berduduk tahiyat. Sampai orang nang keimanannya kecil sedikit pun, nang hanya keimanan untuk mengucap 2 kalimat syahadat, itu mati, meninggal, wafat pada saat itu. Kecuali orang kafir. Ya, kalau orang beriman sebertaan, yang menghirup udara itu akan wafat. Wafat. Kecuali orang kafir. Wah, harumnya inya kaharuman dan inya kada meninggal. Pada saat itu seluruh kaum muslimin meninggal dunia. Maka kesimpulannya orang Islam kada menemui kiamat. Kalau menjelang kiamat, ya, mendekat kiamat, detik-detik terakhir sebelum kiamat orang Islam menemui. Tapi kalau bertamuan lawan kiamatnya kada. Orang Islam kada menemui. Karena sebelum itu datang angin berhembus. Anginnya wangi, harum seperti minyak wangi. Ujar Ayu Ting Ting, biasanya tak pakai minyak wangi. Orang ngaji kah kasidah aja orang. Ngaji kah kasidah aja orang. Begitulah. Maka tunggulah, jar Tuhan dalam surat Dukhan ayat 10 sampai 11. Maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas, yang meliputi manusia. Ini azab yang pedih. Nah, kabut itu panas, tapi kita tetap bertahan hidup. Cuman kita mendapatkan azab lah bahasanya tuh, karena saking panasnya suhu kabut itu. Itulah. Tapi setelah kabut itu berakhir, selesailah. Ya, kalau berlalulah tanda-tanda kabut itu, berlalu azab. Ya, kalau habis dah azab tuh, jadi kena nang kumpul-kumpul tuh hidup. Wah lagi nyambakan jutan kena berdatang kiamat tuh, paham lah kok. Bagi orang beriman dapat angin dahulu. Jadi angin dahulu ajar dukhon. Angin nang wangi dahulu. Matian dahulu kita hanyar dentuman. Paham lah. Jadi kita kadang menemui dentuman itu. Sementara bulan puasa 2 tahun yang lalu ada kawan kita nang takutan. Kada kawa guring semalaman. Musia malagung. Padahal nih mau belajar gini kok. Mau mulai nyawara. Paham lah gue. Angin dahulu. Karena umat muslim kada mungkin dapat azab. Kada mungkin. Paham lah gue. Angin yang bertiup daripada Yaman harum seperti bau minyak misik. Tidaklah orang beriman walaupun keiman sebesar biji sawi menghirup daripada angin tersebut inya meninggal. Wafat. Bahkan boleh jadi kalau nya ahli tarekat terjaun. Orang wali Allah min auliillahi ta'ala. Nyalah. Nah, setelah itu hanyar datang dukhon. Jangankan kiamat, dukhon aja udah bertamu kita. Lah, sekarang orang Islam banyak masih. Kenapa tiba-tiba waspadalah pada hari ini bulan puasa pertengahan bulan puasa hari Jumat. Hati-hati dukhon. Nang percaya kada saikit. Itu menunjukkan namang eko betapa jahilnya banyak orang.
Karena kada mengaji. Yang setengah waras nih, nah nonton di YouTube kayak tadi. Takutan nih nya. Aku aja mendengar ustadz di YouTube. Itu ustadz di YouTube. Coba dengarkan ustadz di kapal. Itu ustadz di YouTube. Nyala kan? Nah. Wah, cepat nih. Anak cepat bertamat rupanya nih. Jadi itu urutannya tadi sama Eko lah. Ada yang tanyakan? Tidak ada. Nah, kemudian di depan munculnya api ini kada berurutan. Munculnya api ini sebelum daripada dua di atas. Nah, ini kada berurutan. Api itu muncul di tengah-tengah padang Sahara di Arab Saudi sana. Di Jazirah Arab sana. Berdasarkan hadis riwayat Muslim, Imam Muslim meriwayatkan hadis itu, kemunculan api menjadi tanda-tanda kiamat. Bahkan api yang muncul itu membawa manusia menuju tempat berkumpul. Ada api yang muncul di tengah-tengah gurun Jazirah Arab. Nah, aneh juga le orang sanak le. Aneh juga. Kenapa aku jadi nyebut aneh? Api ini tangi. Ini banyak takwilnya Mang Eko. Boleh jadi takwil pertama. Takwil pertama, ditemukan sumber-sumber gas alam. Sudah ditemukan secara masif di mana-mana sumber-sumber energi. Ya, kalau itu diibaratkan api. Lalu ketika ada sumber energi ditemukan di satu tempat, maka orang pasti akan berkumpul mengeksplorasi sumber-sumber itu. Maka boleh jadi maksud itu zaman sekarang ini sudah terjadi. Tapi bukan berarti kita haram menambang. Ini jangan salah paham. Sama hadis Nabi, misalkan ujar Nabi, ya kalau nanti di akhir zaman tanda-tanda hari kiamat, masjid akan dibangun megah-megah. Ya kalau pertanyaannya, apakah haram membangun masjid megah? Kada. Tapi bila masjid itu sudah dibangun megah, tanda kiamat hendak parah. Kan kayak itu bola berpikir. Jadi ketika kita menceritakan ciri kiamat, bukan berarti mengharamkan sesuatu ciri itu. Kada. Ciri kiamat misalkan para pengembala kambing tiba-tiba berlomba-lomba membangun gedung yang tinggi. Apakah haram membangun gedung yang tinggi? Ya kada. Selama misalkan hartanya halal, kada mubazir yang bagus-bagus, ya kada masalah. Tapi bila itu terjadi, ciri kiamat sudah dekat. Kalau munculnya api, ini ditamsilkan dengan energi. Coba lihat dalam hadis riwayat Muslim, ya. Wah, ini kayak di kampus nih. Kemunculan api menjadi tanda-tanda kiamat. Bahkan api tersebut membawa manusia menuju ke sana tempat berkumpul. Api itu kan bisalah kita substitusi kata lain dari energi. Bisalah Gon? Bisa. Munculnya sumber energi di sana. Waalaikumsalam. Ada orang mengucap salam dia. Munculnya sumber energi di sana. Entah itu gas alam ataupun minyak bumi, kan sumber energi itu, ya kan? Biasanya sekarang ini ada para pengusaha tambang yang memiliki alat pendeteksi, di sini sumber energi, lalu inya mengebor di sana ya kalau untuk mengambil sumber energi, lalu menyebabkan berkumpulnya tenaga kerja ya kalau menetap di sana dalam rangka mengeksplorasi sumber daya tersebut. Terjadilah sekarang, terjadi. Lalu apakah haram tambang? Ya kada. Cuman bila itu terjadi, kiamat sudah dekat. Tapi dekat aja ribuan tahun lagi. Ya Allah kok nah bukannya ngetolong sampai he gue begawi kada. Nanti ujar Nabi di akhir zaman. Iya. Ya lebih kiamat lagi mau sampai begawi di rumah kiamat seorang lembini ditampar bini. Ya. Dari Sukabumi aja, ada juga insyaallah.
ini ada hadis. Dan yang terakhirnya adalah api yang keluar dari Yaman menggiring manusia ke tempat Yaman tuh maksudnya Timur Tengah. Itu kan ladang minyak tuh. Di Arab Saudi itu kan ladang minyak tuh di sana. Padahal jangan dipikir-pikir tanah tandus sebagai orang diam. Tapi orang banyak diam di situ, energi pertimbangannya. Kalau ada pekerja, mereka mengeksplorasi ya kalau hasil bumi itu setelah mereka mengeksplorasi hasil bumi itu ya mereka dapat manfaat dari hidup di situ ya bagus aja halal thayyibah aja bagus gak ada masalah. Tapi bila itu terjadi kiamat berarti dekat, bukan mengharamkan lah. Ini kadang-kadang orang salah paham. Jadi harus dijelaskan kayak tadi meninggikan masjid nih, masjid Al-Qadar ini bagus, tanda kiamat nih kita hancurkan kan masjid nih supaya kiamat lawas lagi, jangan. Pokoknya orang sekampungan. Karena bukan berarti haram. Memang ada tanda-tanda yang haram. Misalkan apabila perempuan-perempuan banyak yang telanjang, itu memang tanda haram, itu sudah. Pakai baju transparan, ya kalau melepak dan seterusnya. Nah, itu memang ciri haram, yaitu bagian itu. Apabila misalkan khamar seolah-olah halal, ya kalau itu memang ciri haram, ya itu kan bagus. Tapi bukan berarti ketika disebut bahwa sesuatu itu adalah merupakan ciri kiamat, berarti haram kita mengikuti sesuatu itu, bukan kayak itu. Ada ciri-ciri kiamat yang juga akan terjadi tapi tidak haram. Ya kalau seperti munculnya api tadi di Yaman, bisa kita tamsilkan tambang di mana-mana, ya kada masalah. Tapi bila itu terjadi, maka kiamat dekat. Sebagaimana masjid harat-harat, megah-megah, ya kada masalah. Dalam hadis Nabi yang lain dikatakan apabila kaum muslimin memakai sepatu, bayangkan, hadza alamatul kiamatul kubra, Nabi. Apabila banyak daripada kaum muslimin pakai sepatu, maka itu ciri-ciri kiamat kubra. Nah, apakah aku yang bersepatu itu langsung guru ini haram? Di zaman Nabi Bahari, orang kan ada pakai sepatu. Di zaman 5 abad yang lalu, kadida pakai sepatu. Ya malah, kita bersepatu. Apakah haram? Buruk, pian memadahkan. Ciri-ciri kiamat dekat itu orang pakai sepatu. Iya kok. Kenapa pian pakai sepatu buruk? Lah emangnya kenapa? Apabila kaki dalam bahkan aku ada mendengar juga, tapi entah ada atau kada karena mendengar kada sopan ada kitabnya. Apabila kaki manusia itu kada kelihatan lagi, itu ciri kiamat. Berterbang kada. Mungkin pakai kaos kaki ya Allah. Tapi apakah itu haram? Ya kada itu. Itu jujur ciri-ciri kiamat itu betul. Betul itu ciri kiamat. That's alright. Tapi bukan berarti itu haram. Sama kayak tadi ya kalau jangan bampihan Pak Erwan yang begawi jangan masalah. Penting bang lah. Nang ke-9. Wah bisa. Don ikon bang. Nyata dia bisa kan nih. Bahkan kalau kita sampai masuk kepada bab selanjutnya, ini kita buka sedikit masuk. Terjadinya gempa. Gempa di muka bumi saat hari kiamat. Ini dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 1. Yang berbunyi, Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Hajj ayat pertama. Yang artinya, wahai manusia, ittaqillaha. Bertakwalah kamu kepada Allah. Bertakwalah kamu kepada Tuhanmu. Sungguh guncangan di hari kiamat itu adalah satu kejadian sangat besar. Ini gempa. Bahkan ada hadis lain mengatakan apabila sering terjadinya gempa di mana-mana, maka kiamat itu akan dekat. Karena bumi itu tuh bentuk taras jurang. Ya kalau mereka itu gempa. Nah, ya tahun berapa tuh yang 2022 kan banyak kalau gempa di wadah kita nih. Di mana-mana. Itu ciri-ciri tanda kiamat. Nah, bukan berarti haram gempa ya kan?
Dah, yang ke-10. Nah, itu gempa. Bila gempa di mana kiamat tuh? Bila di mana-mana gempa, kita mendengar berita dimanapun, kapanpun, ya kalau wah sering intensitas gempa itu gunai apa? Racap bahasa Inggrisnya, racap. Nah itu maka tanda-tanda kiamat itu sudah dekat. Itu kalau kiamat versi sahirnya adalah bila orang itu berpenyakitan. Tubuh itu apabila berpenyakitan itu kan stabil lagi. Betok terus, darah tinggi, awak pina lumpuh, beguncang-guncang tuh awak tuh. Nah bumi itu kayak itu juga kok. Ketika kada stabil kondisi bumi itu versi kabirnya. Versi alam kabir. Kita sudah belajar alam terbagi dua, ada alam kabir, ada alam sagir. Kai tuha itu macam-macam haritan. Darah tinggi, kolesterol, asam urat, mata apa? Duit kredit itu penyakit semua orang. Wah, itu dasar parah tuh le. Hidup dari bulan ke bulan ya. Warat lah kalau dia memikirkan kayak pacar hidup dari bulan ke bulan. Bahaya ada ya Allah. Udah sugih beratan. Iya kayak itu. Nah. Kiamat versi alam sagirnya Amang Eko itu terjadinya penyakit yang secara beruntun pada orang tua. Bahasanya aja Gon, penyakit orang tua itu apa? TBC. Betuk terus ya kalau TBC itu bukan tak bisa komputer, bukan. TBC juga itu aja. Bukan tahayul bid'ah khurafat lain juga. TBC itu betukan. Nah, itu kan penyakit orang tua tuh. Lumrah sudah orang tua. Coba penyakit kayak itu. Nah, apabila itu terjadi maka tanda-tanda kiamat sagir, kiamat kecil akan menimpa kepada orang tua tersebut. Kita tarik versi kabirnya. Versi kiamat kabirnya apa kok? Apabila bumi ini sudah gempa di mana-mana. Matahari terbit dari barat, bisa dari timur, dari barat, kada stabil lagi dah keadaan. Maka itu tanda. Ya kalau tuan, maka itu adalah merupakan alamat daripada kiamat sudah dekat. Nah, ini bisa dipahami kolah versi sagirnya kayak apa, versi kabirnya kayak apa. Apa yang dijelaskan dalam buku kita ini, dalam kitab kita ini versi kabirnya. Tapi kalau kita kembangkan breakdown versi sagirnya ada. Yang ke-10, kehancuran Ka'bah. Hari kiamat, tanda-tanda kiamat yang terakhir adalah hancurnya Ka'bah. Ini maksudnya bukan Ka'bah itu dihancuri orang. Iya dihancuri orang. Cuman sebelumnya kok. Nah, hal itu terjadi sesuai dalam hadis riwayat Imam Hakim dan Abu Ya'la oleh dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Hari kiamat tidak akan terjadi sebelum Ka'bah ini kosong. Karena didatangi lagi orang kan ibadah haji. Jadi kayak ini koe. Masjid nang terakhir kosong di dunia ini Masjidil Haram. Sekarang kita lihat masjid-masjid kita nang ada di kampung kita ini kada sedikit nang kada berorang. Iyalah. Itu alamatus sagir, alamat kecil daripada kiamat. Kalau ini kan tanda-tanda besar, tanda-tanda kecilnya masjid-masjid di kampung itu artinya banyak berang lagi. Terus nih semakin banyak kena masjid kada berang, bahkan masjid dijual jadi kafe, masjid dijual kada payu lagi. Ya kalau sampai pada satu titik semua masjid di dunia kosong. Tinggal dua masjid aja lagi yang berisi, Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Tapi bila sudah satu masa Masjidil Haram kada berurang lagi, Masjid Nabawi kada berurang lagi, maka itu tanda kiamat akan muncul.
segera datang. Bayangkan kok, alhamdulillah gue lewat ini kita nih ada kehendak tulak haji. Ya Allah, bahkan dalam setiap doa kita, ya Allah, ulun ini mau mengumpulkan duit, mudahan kau tulak haji. Bagus kalau kita wayah ini. Tapi kena kok, Gon, ketika akhir zaman kena Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu sudah kosong. Kayak apa keadaan manusia saat itu? Berarti bentak lah lo, hendak naik haji aja kada. Ya kalau, nah, di sini disebutkan bahkan siapa yang meruntuh Ka'bah dalam riwayat Muslim dan Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi bersabda Ka'bah akan diruntuhkan oleh apa tuh Zuwaikatain dari Habasyah, dari Afrika. Habasyah itu ngaran daerah-daerah Afrika Bahari. Habasyah ngarannya, dari sana pelakunya itu siapa orangnya tuh. Ini disebutkan ngarannya oleh Nabi. Jadi setelah Ka'bah itu kosong kok kadang lagi dijaga. Bek hancurkan nyaman orang leluasa masuk menghancurkan Ka'bah. Luar biasa. Kita Ka'bah Masya Allah betabaruk, kita ngambil berkah di Ka'bah tuh. Mengucup Hajar Aswad. Ya Allah, mengusap daripada rukun Yamani. Tawaf kita dengan penuh kehusyukan di Ka'bah. Tapi ada sampai satu titik nadir keadaan dunia kena itu sampai Masjidil Haram kada beurang lagi, apalagi Masjid Aqadir. Masjid Aqadir ini bisa jadi sarang, tahu kok jadi sarang apa kah? Sarang walet, atau sarang bunyi berukuan. Jadi takut dikawan bapak berukuan. Ya masjid sini pak, ujar masjid ini Bahari. Ujar orang tua Bahari masjid pang ini. Namanya kisah kayak ini aja orang. Ini berukuan deh. Mun masjid Haram aja Ka'bah kosong, ya kayak panasnya masjid kita. Kalau mungkin Ka'bah kosong, Al-Qadar hibah kayak jadi nonton konser situ ini dah. Karena difungsikan lagi fungsi sebagai masjid. Bahkan ini gunai, aku ada kisah dari ABK tuh. Waktu itu bulan Al-Qadar ini kan bahabsian. Lalu waktu maghrib hendak mencari masjid, gesan sebaya maghrib berdapatlah satu masjid. Hibak teh cacat. Hibak gendeng lawa. Sarang laba-laba itu maksud itu. Gendeng lawa itu itu bahasa Inggris. Kayak Pak. Kada beurang kah? Nah itu pertanyaan bodoh. Ternyata kada beurang, kita udah pulang. Ya kadang-kadang kayak itulah. Ya betakon salah satu di antara. Nah kada beurang le masjid nih. Ya itu pertanyaan bodoh. Melihat kan ya? Ada beurang jin kali ya kalagan. Nah, apabila sudah kosong Ka'bah kada beurang lagi, kiamat terjadi. Saking kosongnya tuh nagon Ka'bah, itu orang bisa leluasa masuk menghancurkan Ka'bah. Wah ini coba kan ada kawa, nggak ada burung, nggak ada ditimbak bebuhan askar, belum apaan. Tahu lah mau tadi hulu burung ababil datang lah. Warsanna alaihim tayran ababil. Kami utus toir, burung itu burung ababil ngarannya. Burung ababil tuh mangkat 3 bentuk. Jadi satu burung tuh membawa 3 bentuk. Sauting di muntungnya, di paruhnya ini, 2 di kakinya dia atau di tangannya itu. Jadi satu burung 3 bentuk. Betuk dari neraka, bayangkan betuk dari neraka. Burung tahan mau betuk. Ayo, harat burung pada gajah matian. Tarmihim bihijaratin min sijil. Ini membawa betuk dari neraka sijil. Begitu ditembakkan lawan pasukan Abraha itu. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Pas nang kayak daun dimakan ulat.
Pak. Tapi burung tuh kan ada papai. Sementara kisah Nabi Adam bahari, ingatlah. Waktu Nabi Adam minta api, bakas api neraka tuh dia enak di gunung, sujud jadi tak bakar gunung. Burung ababil santai aja bawa. Oh, saking hebat itu burung ababil. Maka kesimpulannya apa? Kuat burung ababil pada gunung. Burung ababil 3 batu neraka santai aja nya. Jadinya kayak itu. Ayo. Sementara si gajah lawan Abraha itu dan pasukan tentara bergajah itu habis menjadi gajahnya. Gajahnya tinggaleman tarmihim bihijaratim min sijil. Ini membawa batu daripada neraka sijil ditimbangkan kepada Abraha dan kanca-kancanya itu faja'alahum ka'asfim ma'kul. Lalu kami jadikan mereka seperti daun yang dimakan ulat. Jadi burung ababil. Oh, ini ada anak-anak ababil pulang ada juga. Ya kalau kekanakan plastik tuh. Nah, ada yang tanyakan bab ke-7. Kadida lanjut bab 8. Masih ada waktu lah kita lah. Segera cepat. Iman kepada qada dan qadar. Tapi kita pahami dulu apa itu qada, apa itu qadar. Apa itu qada, apa itu qadar, dipahami dulu. Jadi ada istilah qada ya, kalau ada istilah qadar. Semuanya ini sama ketentuan artinya. Qadar ketentuan, qada ketentuan. Makanya kadar ini terserap ke dalam bahasa Indonesia. Ada istilah kadar air. Ya deh, saya itu bang takarannya. Ya berarti ketentuannya sa itu. Volumenya tuh sa itu. Nah, tapi apa itu kada? Apa itu kadar? Maka artinya sama ketentuan. Kenapa dibedakan? Ini sebelum kita membaca buku Nikola, kita berkenalan dulu dengan istilah. Maka kalau kawan-kawan beritaan ingat ketika kita belajar tauhid pemulaan, itu kan istilah aja terus tuh kadim. Apa itu kadim? Sesuatu yang tidak punya awal dan tidak akhirnya terus ada makhluk. Ya, kita kan belajar tentang istilah. Nah, sama kada dan qadar ini istilahnya harus kita pahami dulu. Qada itu apa? Qadar itu apa? Artinya sama ketentuan. Tapi apa bedanya? Qada lawan qadar. Qada adalah ketentuan dari Allah yang belum terjadi. Jadi malaikat itu rapat ditulis dalam Lauhil Mahfuz. Si A umpamanya ditakdirkan 4, umurnya sekian. Orangnya laki-laki atau perempuan, rezekinya ini, jodohnya si itu. Itu namanya qada, masih dalam bentuk ketentuan. Ketentuan belum terjadi. Atau kalau kita bahasakan masih dalam bentuk dokumen perencanaan, belum pelaksanaannya. Wah, itu bahasa sekarang loh. Tapi kalau qadar ini ketentuan Allah yang sudah terjadi. Ini qadar. Jadi pada saat actionnya, pada saat terjadinya, berlangsungnya ketentuan itu, maka itu disebut dengan qadar. Makanya diserap atau mengekok ke dalam bahasa Indonesia menjadi kadar. Kadar gula. Ya. Kadarnya pakai saya itu bang, kadarnya aja. Takarannya jadi itu. Misalkan ada contoh kada ditulis dalam Kitabul Mubin. Kitab Lauhil Mahfuz. Si A tanggal sekian bulan sekian tak dapat duit 100.000 di pinggir jalan. Tapi ini masih zaman ajali, belum terjadi. Si A-nya aja belum lahir. Maka status tulisan di Lauhil Mahfuz itu sebagai qadar. Paham kok? Ketentuan yang belum terjadi. Begitu si A lahir, sampai pada hari yang ditentukan, si A ini berjalan. Mendapat duit 100.000 di pinggir jalan.
ambil melarang nya. Nah ini kan masalah halal haram kayaknya dulu ini replikanya aja dulu lah. Ambil aja melarang, alhamdulillah bersyukur pulang si Ali dapat duit haram. Maka ketentuan yang ditulis dalam kitabul mubin tadi terjadi saat itulah status qada ini berubah menjadi qadar. Ya kalau qada dan qadar. Kemudian yang kedua, qada ini sesuatu yang kita kada ketahui karena belum terjadi. Kita kada tahu takdir kita 5 tahun yang akan datang itu jadi apa. Nah, pahamlah. Nah, himpunan antara qada dan qadar, nah gabungannya nih kalau dalam bahasa matematika qada plus qadar sama dengan takdir. Nah, ini kok. Ini rumusnya. Pahamlah. Qada ketentuan Allah yang belum terjadi, jadi kita dicatat berita apa yang terjadi. Cuman masalahnya kita kada tahu. Karena kita kada tahu dan kita kada mungkin menyingkap apa yang di sana. Sementara saat ini kita diberikan akal untuk berpikir dan diberikan kemampuan untuk berusaha, maka kita tetap bertindak berdasarkan akal kita. Contoh, ini ada api, ini ada makanan. Mendasar takdirnya aku luyuh karena api, jepainya ke api bungol karena itu. Padahal ikam kada tahu takdir. Sementara pada saat itu engkau punya akal dan punya kuasa kalau secara majasnya nih. Nah, gunakannya akalmu tuh. Ini ada api, ini ada makanan. Iya, jangan bebungulan menjapai api. Lain halnya misalkan mendasar takdir kita terjapai api. Kita sudah niat berusaha menjapai makanan, tiba-tiba ada orang jahat menonjol. Tak terjapai api. Berarti hanya takdir. Karena kita ini sudah pintar berusaha menjapai makanan. Ada orang usil menunjul tangan kita terjapai api. Nah, hanya takdir. Jadi qada plus qadar sama dengan takdir. Paham Michael? Karena takdir ini adalah formula qada dan qadar. Qada ini ketentuan Allah yang dicatat tapi belum terjadi. Qadar ini sudah terjadi. Maka apapun yang terjadi di dunia ini itu pun masuk dalam takdir. Contoh, aku nih hendak mendustai takdir deh. Pertanyaannya, niat kita mendustai takdir kira-kira tertulis kali di Lauhil Mahfuz. Tertulis. Kita menyangka takdir kita jalan kanan. Nah, sangkaan kita takdir kita jalan kanan tertulis kali di Lauhil Mahfuz. Tertulis kita sudah menyangka terjadi qadar. Jadi ada 2 qadar yang terjadi. Berniat hendak mendustai takdir, menyangka bahwa takdir itu sebelah kanan. Padahal di qada kita setelah dia menyangka ternyata dia jalan kiri. Maka berbahagialah dia telah mendustai takdir. Dibuat di malaikat dalam korong, padahal ikam nambungol di malaikat. Dia mohon maaf kalau dia bahasa mudanya. Tadi bang malaikat mencatat kayak itu, cuman aku menggayai aja. Buat di dalam kurung itu malaikat. Padahal ikam nambungol di malaikat. Ya Allah ya Rasulullah. Saking anehnya tuh, nah aku Starbucks nih, jangan Starbucks banget, kapal api aja sudah gitu. Bapak lah. Kan kayak itu, lalu kita jalan kiri. Kan jadi takdir kanan. Padahal mulai kita berpikir tadi, mulai kita menyangka bahwa kita mendustai takdir, sampai kita jalan kiri, itu sudah tertulis dalam qada, cuman belum terjadi saat itu. Lah sekarang terjadi, qadar sudah. Maka semua ini takdir. Kita nang bersandiwara terhadap diri kita sendiri. Seolah-olah kita mendustai takdir. Tapi kalau kita mengerti formula ini, takdir itu adalah gabungan qada dan qadar. Selesai. Sekarang dalam hadis Nabi, semua yang terjadi di dunia itu tertulis dalam kitab Lauhil Mahfuz sedetail mungkin. Bayangkan kok, sedetail mungkin. Dalam riwayat pula bahkan berapa kali detak jantung kita tertulis. Saking rapi itu catatan Lauhil Mahfuz. Detak jantungmu berapa? Selama ikam hidup sekian miliar tarikan nafasmu.
apalagi sekadar mendustai takdir nyata kada luput dengan tuh nang halus cakana kena gula darah kira-kira tuh kadar gulanya saya ini kira-kira aja bang kita benar kada tahu. Makanya disebut kitabul mubin, kita paling tabal. Nah itu kok sedetail mungkin berapa tarikan nafas, kemana lirikan matamu, bulat matanya. Nah hari ini detik ini jam segini ikan melirik ke kanan, melihat rambut pink, sini melirik ke situ, melihat sempak, jadi itu seterusnya lah. Jadi itu sudah tertulis secara rapi di lauhil mahfuz. Apalagi gegewian kita nang mesti takdir itu luar biasa. Nah ini qada plus qadar sama dengan takdir. Kemudian lah kita kada tahu, kan problemnya kan satu, kita kada tahu takdir kita. Betul? Takdir itu ada, tapi kita kada tahu. Bujur. Kita nang terjadi esok aja kada tahu. Takdir tuh ada, cuman karena rahasia Tuhan kita kada tahu. Maka karena kita kada tahu, maka kita diberikan Allah Ta'ala perangkat berupa akal. Akal ini digunakan untuk membedakan antara baik dan buruk. Maka dengan akal itulah, dan tadi kau sahabat dengan kuasa kita itulah kita bertindak, kita memilih. Ya kalau hendak pengajian kah, hendak maksiat kah, kan ada dua pilihan. Dasar takdirnya aku pada pengajian, ya makanya ini kada tulak. Padahal seorang kuliah. Kan kita emangnya kan tahu takdir, kayak kasyaf telah menembus lauhul mahfuz tuh tahu takdirnya. Memang bujur aja saat kada pengajian, tapi sebabnya engkau kuliah, itulah dosanya. Maka akal ini diberikan pilihan. Apakah kita ini melakukan tindakan positif atau negatif? Nah, cuman lah karena takdir kan sudah terjadi pasti, cuman kita harus tahu. Maka kalau diberikan pilihan, tugas kita adalah satu Mang Eko. Ya kalau akal kita ini secara ikhtiar bisa memilih, aku hendak baik kah, hendak buruk kah. Bila ternyata dasar takdir kita baik, ya kalau Mang Eko, lalu kita menuju kepada kebaikan itu, maka kita dapat pahala. Tapi ternyata kita ditakdirkan buruk, padahal kita hendak baik. Cuman apa daya tak tujuh ke buruk. Nah boleh jadi itu kada berdosa. Kenapa? Karena ikhtiar kita sudah hendak baik. Tapi apa daya karena keadaan yang mendesak tersimpang ke buruk, maka kada berdosa. Lain halnya orang berpikir, dasar takdirnya buruk, bedahulu nyebe berprasangka kayak itu, akhirnya melaksanakan gawian yang buruk, inya berdosa. Jadi akal kita ini hanya bisa mengarahkan apakah kita dapat pahala ataukah dosa. Kejadian asalnya sudah ditakdirkan Allah Ta'ala. Paham gak gue maksud Tony? Paham lah. Contoh yang kedua. Misalkan ada orang, apalah contohnya lah, garing. Dasar takdirnya sembuh. Orang pertama inya garing, lalu nya berobat, nya menggunakan akalnya ikhtiar untuk berobat. Maka selama gawiannya itu berobat, inya dapat pahala. Akhirnya sembuh. Maka sembuhnya itu melalui proses inya ikhtiar berobat mendatangkan inya pahala. Paham? Tapi ada orang garing, pasrah bisa mati, bisa sembuh, tiba-tiba sembuh. Maka inya dapat kesembuhan karena memang takdirnya sembuh, tapi inya kan dapat pahala karena inya kan berikhtiar. Jadi kena ikhtiar itu dalam rangka proses kita memperoleh pahala atau tidak berpahala atau bahkan berdosa. Nah ini pahamlah, aku agak terpunta sedikit menjelaskannya, tapi kayak itu maksudnya. Ini rumus formulanya. Nah, Ama Eko, silakan ada yang ditanyakan. Kena gini lah, sobat lagi lah. Jadi itu qada plus qadar sama dengan takdir. Nah, cuman qada itu ketentuan yang masih tertulis tapi belum terjadi.
kadar ketentuan yang tertulis plus terjadi. Kita ditakdirkan Allah malam ini pengajian. Jam 7 tadi statusnya masih kodok. Jam 7 malam tadi statusnya masih kodok. Sekarang udah jadi kadar. Esok aku ditakdirkan, aku rencanaku hendak tolak perjalanan dinas misalkan. Malam ini masih kodok. Esok gugun hendak begawi. Kemana aja gugun? Oh, ke Sarandang nih pacangan. Masih kodok. Esok jam 8 sidin turun ke Sarandang kadar. Abang Eko esok subuh jam 6:30 misalkan hendak turun begawi. Saat ini statusnya masih kodok. Belum kadar lagi, kodok masih. Nah, baru rokok masih. Nang kadar tuh rokoknya aja masih semet 3 bilah kan habis. Belum kadar nang begawi lagi, namun sebenarnya kadar dah. Kadar sudah situ dah. Esok subuh pian bebaju besalawar tolak begawi kodar. Paham? Takdir sudah begawi. Nah, itu di streaming Pak Irfan sampai agak bingung bisa diulang-ulang di streaming kita nih. Tenang aja, Oke. Ada yang ditanyakan? Nah. Oke, aku kayaknya belum baca kitab ini. Nah. Kadar. Oh, ini padahal di halaman 42 lah. Oke, kenapa Pak? Aku jelaskan dahulu. Aku jelaskan ada baca lah, Michael lah. Karena kita tinggal baca aja lagi pokoknya lah. Takdir ada 2. Kalau di buku kita tuh agak keliru, coba lihat di halaman kedua. Halaman 42. Itu kan kadar mubram, kadar mu'alaq. Padahal kan takdir itu kan tadi. Nah, tapi kenapa disebut kadar? Karena terjadi, Pang, sudah. Lalu anggapannya kadar itu takdir. Iya, kadar itu takdir. Wah, itu ya disalahkan kadar kawajua tapi kurang tepat. Ya kalau mau dipadahkan kurang tepat boleh seperti itu. Seperti itu kok Ayhan di Jogja bangnya. Ya seperti itu. Ya kalau kada kayak itu mau Tanjung. Takdir tuh ada 2. Pertama ada 2 nih. Pertama ada takdir mubram. Ada takdir mu'alaq. Ya kalau ada takdir mubram, ada takdir mu'alaq. Takdir mubram ini takdir nang kada kawa berubah. Mutlak. Kada kawa berubah lagi dah. Nah, takdir mubram ini, nah sekarang di sini kita perincikan. Takdir mubram ini, Amang Eko dan Pak Irwan ini yang tertulis di Kitabul Mubin ngarannya. Bisakah dengar dia dalam Al-Qur'an Kitabul Mubin? Itu nama lain dari Lauhil Mahfuz. Istilah lain dari Lauhil Mahfuz. Karena Kitabul, bisakah buat biar mendengar orang baca Quran Kitabul Mubin. Nah, ya kalah. Itu artinya kitab takdir induk yang inti di Lauhil Mahfuz. Ngarannya Kitabul Mubin. Kemudian takdir mu'alaq. Nah, takdir mu'alaq ini ada takdir yang ditulis di kitab malaikat. Ini takdir mu'alaq. Nah, kadang-kadang Amang Eko, apa yang tertulis dalam kitab takdir malaikat ini berbeda dalam kitab Mubin. Nah, ini pembahasannya. Apa bedanya? Pak Irwan. Misalkan ada si A. Kita contoh si A aja. Si A. Dalam kitab takdir mu'alaq, dalam kitab yang dipegang oleh malaikat, si A hari sekian, tanggal sekian tacalubuk di paret, umpamanya. Itu aja ditulis di kitab bul malaikat bahwa si A tanggal sekian bulan sekian tacalubuk di paret. Wah, sakit banget tuh. Tacalubuk. Paret memang bucirin pulang. Nah, ternyata di Kitabul Mubin, di kitab takdir mubram, si A pada hari yang sama, pada waktu yang sama berjalan, ya kak, di waktu yang sama tuh
di jalan yang selamat. Artinya kada calobok ke paret. Kenapa? Padahal ditulis kitab yang dipegang oleh malaikat si Ani tacalobok ke paret. Sementara dalam kitabul mubin tertulis si A itu berada di jalan yang selamat. Artinya kada tacalobok ke paret. Kan beda nih. Paham lah Maiko? Beda. Mana yang terjadi? Pertanyaannya, mana yang terjadi? Maka pulang dalam rumus takdir, yang terjadi itu kitab nang dipegang oleh malaikat harus sama kejadiannya dengan kitabul mubin. Pertanyaannya, mana yang terjadi? Amun kita menjawab, jelas di kitabul mubin yang terjadi. Tapi kayak apa caranya? Maka takdirnya itu beda. Di buku sini tertulis si A selamat dari tacalubuk dari paret. Di kitab ini, kitab pegangan malaikat umpamanya si A tacalubuk ke paret. Mana yang terjadi? Nah, belain dua buku nih. Ujung malaikat tacalubuk ke paret. Kade. Belain. Nah, bagaimana caranya ini? Maka Allah akan jadikan takdir di dua buku ini sama. Dengan cara apa? Mungkin sehari sebelumnya si A tuh ternyata diundang berselamatan di rumah orang. Lalu ujo orang paman baca doa selamat. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut. Sudah? Gara-gara ingat baca doa selamat itu, Allah mengabulkan, Allah perintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, rubah tulisan di kitab malaikat. Jadikan ia selamat pada hari anu jam saanu dari tacalubuk kaparet. Maka kitab tulisan malaikat menjadi sama dengan kitab ini. Maka esok terjadi si A selamat daripada tacalubuk kaparet. Paham? Paham lah Bang. Nah itu. Coba kita buka di halaman mana tahu. Nah itu kadar mu'alak. Coba lihat. Kadar mu'alak berarti takdir yang dapat berubah dengan doa, usaha dan ikhtiar yang diupayakan hambanya. Jadi ikhtiar itu Omong Eko hanya mampu merubah kitab malaikat, tidak mampu merubah kitabul mukmin. Maka kita kembali ke udah studi kasih semalam. Boleh jadi inya mendustai takdir itu tertulislah di dalam kitab ini. Tapi kita harus tahu hakikatnya. Tapi tetap yang terjadi nang di kitabul mukmin. Atau misalkan si A ditakdirkan Tuhan umurnya 3 hari lagi. Padahal ditulis di kitab malaikat si A umurnya 3 hari lagi. Sementara di kitabul mubin 40 tahun lagi. Molosnya. Oh ternyata sehari sebelumnya si A ini punya bersedekah. Jar Nabi barang siapa yang bersedekah memanjangkan umur. Maka oleh karenanya bersedekah diinstruksikan oleh Allah Ta'ala. Wahai malaikat rubah tulisan di wadahmu tuh. Panjangkan umurnya, beri waktu kesempatan 40 tahun lagi. Inilah terubah di kitab malaikat menjadi sama di kitabul mubin. Nah, yang tertulis dalam kitab malaikat ini sebenarnya takdir mu'alak karena kau dirubah. Tapi hakikat takdir mu'alak adalah takdir mubram. Apa paham? Paham lagi? Hakikat takdir mu'alak ini takdir mubram. Paham? Mudah-mudahan ada berkah manfaatnya. Kontrol lawas gini ya. Itu pulanglah, mudah-mudahan kita bisa terus ya Allah istiqamah dalam kebaikan, istiqamah dalam ketaatan, istiqamah dalam bermajelis. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita waktu luang terus kita untuk mengkaji daripada ilmu agama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa huda. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.